Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Kinasi dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen kelas B. NIM saya B111220102. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah agama yang berjudul Konsep dan Hakikat Ibadah atau Ibadah Mahdoh. Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Sang Khalik yang tak pernah letih ataupun tidur dalam mengurus semua makhluknya yang berada di langit maupun di bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam penulis sanjungan kepada makhluk yang mulia di muka bumi ini, makhluk yang diutus untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia di bumi ini. Dialah baginda besar Rasul Agung Rasulullah SAW. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pendidikan agama, yaitu Bapak atau Ibu yang telah sabar membimbing saya dalam memperoleh materi, serta saya juga harapkan agar kiranya Bapak atau Ibu dosen dapat memberikan masukan-masukan bagi kurangnya kelengkapan dalam makalah yang saya buat ini. Saya juga berharap bahwa apa yang sudah saya tulis dapat bermanfaat bagi teman-teman pembaca dalam memperoleh pengetahuan tentang materi ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Agama adalah cara untuk menyelamatkan hidup dan sistem nilai yang diakui dan dipegang teguh. Agama memiliki sifat lahiriah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kumpulan hukum dan ketentuan ideal yang menetapkan karakteristik kekuasaan ilahi itu, serta kumpulan pedoman praktis tentang cara beribadah kepadanya. Islam berasal dari kata bahasa Arab aslama yang juga berarti damai, pasrah, dan yuslim. Islam adalah agama yang ajarannya diturunkan kepada manusia oleh Allah melalui Rasulnya dengan tujuan memelihara kehidupan manusia. Menurut istilah, Al-Quran mengklaim bahwa Islam adalah agama Allah dan diturunkan melalui syafaat para rasul. Agama adalah ibadah, dan Allah adalah satu-satunya yang mendapat manfaat dari ibadah manusia. 1. Tentang ibadah. Pilar Islam yang pertama yaitu akidah, dan pilar Islam yang kedua adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abada, ya'budu, yang berarti menghamba atau tunduk dan patuh. Abdun berarti budak atau hamba sahaya. Al-Ma'bad berarti mulia dan agung. Abadabi berarti selalu mengikutinya. Al-Ma'bude berarti yang memiliki, yang dipatuhi dan diagungkan. Pengertian ibadah madho dan ibadah ghairu madho. Pengertian ibadah madho yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, dan haji. Dalam ibadah seperti ini, seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambahkan dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pengertian ibadah ghairu madho secara etimologis. Ibadah diambil dari kata abada, ya'budu abdan fahuwa abidun. Abid berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, harta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindarkan murkanya. 3. Perbedaan ibadah madho dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah madho adalah ibadah yang murni, sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak murni. Contohnya termasuk bekerja untuk mencari nafkah, tersenyum dengan orang lain, meminta orang lain untuk membantu Anda, dan menghabiskan uang dalam pelayanan Allah. 4. Hikmah ibadah mahdoh. 5. Hakikat ibadah. Ada 4 hal yang perlu dijaga. 1. Jaga hubungan positif dengan diri sendiri. 2. Terus menjalin hubungan dengan orang lain. 3. Pertahankan koneksi Anda dalam lingkungan sekitar. 4. Jaga hubungan Anda dengan Tuhan. 6. Tujuan ibadah. Ada 2 motivasi dalam beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Pertama, untuk mengalami kesenangan hidup duniawi. Kedua, mencari ketenangan di akhirat. 7. Pembagian ibadah. Beberapa klasifikasi yang dapat digunakan untuk mengkategorikan amal ibadah itu sendiri yaitu 1. Pembagian ibadah antara umum dan khusus, khasah dan amah. Ibadah amah yaitu semua penyataan baik yang dibuat dengan niat baik dan hanya karena Allah, seperti makan, minum, bekerja, dan sebagainya, dengan maksud melakukan perbuatan tersebut untuk memelihara jasmani agar dapat beribadah kepada Allah. 2. Pembagian ibadah menjadi amalan-amalan ibadah jasmani, amalan ibadah rohani seperti sholat dan puasa, amalan ibadah rohani dan amalia seperti zakat, dan amal ibadah jasmani dan rohani seperti haji. 3. Pembagian ibadah menurut kepentingan pribadi atau kelompok. Ibadat
tada jimai seperti zakat dan haji dan ibadah fardi seperti sholat dan puasa. 4. Pembagian menurut sifat dan bentuknya. Ibadah yang diungkapkan dengan ucapan dan ucapan lidah seperti membaca doa, Al-Quran, berzikir, membaca tahmid, dan berdoa bagi orang yang bersin ibadah dapat berbentuk kata-kata dan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. 8. Bentuk-bentuk ibadah mado dan ghairu mado. Ibadah mado, 1. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah. 2. Tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. 3. Bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. 4. Azasnya taat. Ibadah ghairu mado, 1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. 2. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah SAW. 3. Bersifat rasional. 4. azasnya bermanfaat. Kesimpulan dan penutup. Banyaknya kategori ibadah yang dijelaskan di atas telah memperjelas bahwa ibadah kasaha atau juga dikenal sebagai ibadah mado adalah yang ditentukan oleh struktur perbekalannya dan cara pelaksanaannya. Sedangkan ibadah amah atau juga dikenal sebagai ibadah ghairu mado adalah hanya terdiri dari perbuatan-perbuatan positif yang dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.